risau mengutus kesejukan. Sapa batang ilalang kering, rebahkan asa pada penggalan kenang. Sisakan selarik rindu seperti senja kemarin, bersama gulita menyambut pagi benderang. Satuan pendidikan yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya, lingkungan hidup, dunia bermain sekolah. Sekolah rumah kita, tempat kita bersuka cita, tersenyum hati riang, saling bercengkrama, menebar kasih sayang. Pembelajaran yang aktif, kreatif dan efektif, menciptakan lingkungan nyaman untuk beraktivitas. Menanam tanggung jawab untuk saling menghormati. Sekolah ramah. Saya yang Kusnawati, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Darandan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya merupakan guru BK di SMP Negeri 3 Darandan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Widi Nur Aini, guru matematika di SMP Negeri 3 Darandan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Erlin Kristiani dari SMP Negeri 3 Darandan akan melaksanakan tugas yang ditugaskan oleh LPTK dari Universitas Syekh Kuala untuk mewawancarai Ibu Kepala Sekolah di SMP Negeri 3 Darandan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah bersedia untuk menjadi narasumber saya dalam kegiatan penelitian hasil identifikasi masalah di SMP Negeri 3 Darandan. Ada beberapa masalah yang sudah saya identifikasi, di antaranya motivasi siswa dalam belajar masih kurang. Yang akan saya tanyakan Ibu, penyebabnya. Apa penyebab yang menjadikan siswa di sekolah kita rendah atau kurang dalam motivasi belajarnya? Baik, terima kasih Bu Erlin dan selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Hermi Kusnawati, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Darandan. Dari kali ini saya ingin mencoba ya untuk sedikit berbagi tentang apa yang ditanyakan oleh Bu Erlin tadi, bahwa kenapa motivasi belajar siswa saat ini rendah. Keberhasilan belajar itu kita harus luruskan dulu. Pemahaman keberhasilan belajar itu bukan hanya menjadi tanggung jawab guru di sekolah, tetapi juga yang terutama adalah bagaimana pembelajaran itu berhasil apabila ada motivasi dan dorongan dari orang tua juga. Ini sangat prinsip ya kalau menurut saya. Jadi tidak mungkin pembelajaran itu akan berhasil apabila orang tua kesadaran orang tua untuk memotivasi anaknya belajar itu masih rendah. Dalam hal ini seperti apa motivasi dari orang tua yang seharusnya didapatkan oleh siswa? Itu diantaranya selain motivasi juga dorongan untuk mengingatkan terus menerus setiap hari secara konsisten untuk anak terus belajar, mengecek pembelajarannya di rumah sampai di mana, kemudian juga memfasilitasi
adakah orang tua memberikan fasilitas kepada anaknya untuk belajar, misalnya dengan referensi buku, dan juga diawasi tidak? Ketika anak menggunakan misalnya gadget, belajarnya diawasi tidak anaknya? Itu ya, oleh orang tua, apakah betul mereka itu belajar melalui gadget atau mungkin menggunakan gadget untuk hal-hal lain yang kurang manfaatnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa menjadi motivasi belajar siswa itu rendah? Selain tadi yang disampaikan, itu adalah faktor bahwa pendidikan itu akan berhasil apabila terjadi adanya saling memotivasi. Ada tiga faktor. Ada yang namanya trisentra pendidikan. Trisentra pendidikan itu adalah sekolah, masyarakat, dan orang tua. Ini kita harus bersatu, gitu ya. Sehingga di sekolah juga kita berusaha untuk meningkatkan bagaimana motivasi belajar siswa meningkat, di rumah juga diingatkan, dan di masyarakat juga ada komunitas untuk belajar. Jadi masyarakat tidak los seperti itu saja, tidak memberikan pembelajaran. Justru pembelajaran itu di masyarakat dan orang tua itu sebenarnya yang sangat berpotensi tinggi untuk majunya belajar siswa. Itu, dan untuk keberhasilan pendidikan di masyarakat. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Artinya bahwa sekolah memiliki peran penting, orang tua dan juga masyarakat. Kalau tiga unsur ini kita sudah bersatu, memiliki visi misi yang sama untuk kemajuan belajar siswa, insya Allah saya yakin motivasi belajar siswa pun akan meningkat, karena selalu diingatkan dan dimotivasi dimanapun mereka berada, di masyarakat, di keluarga, apalagi kalau di sekolah. Setiap hari, setiap saat kita memberikan motivasi untuk anak terus belajar dan belajar. Itu mungkin, mudah-mudahan cukup penjelasannya. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi saya, dan mudah-mudahan siswa-siswi kita di SMP Negeri 3 Darangdan bisa lebih meningkat lagi dalam motivasi belajarnya. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber saya. Salah satu masalah Ibu yang cukup menarik perhatian dan perlu adanya solusi nantinya di masa depan yang hari ini akan saya tanyakan kepada Ibu adalah penyebab. Kira-kira apa sih sebenarnya penyebab kurangnya motivasi siswa dalam belajar? Ya, terima kasih ya Bu sudah mempercayakan pada saya untuk jadi narasumber. Untuk penyebab dari kurangnya motivasi belajar siswa, menurut saya kita tentu saja tidak terlepas dari tiga elemen penting dalam pembelajaran, yaitu guru, siswa, dan keluarga atau orang tua di rumah. Faktor yang penyebab paling utama itu tentu diri kita sendiri atau guru ya, karena guru adalah faktor penunjang yang paling terpenting dalam pembelajaran. Faktor penyebabnya diantaranya yaitu guru masih kurang dalam memotivasi siswa. Memotivasinya misalkan dari sebelum pembelajaran, guru seharusnya memberikan dulu motivasi pada siswa, kenapa dia harus belajar, untuk apa pembelajaran ini, apa hikmahnya yang akan dia ambil dari dia belajar yang sungguh-sungguh pada proses pembelajaran ini. Yang kedua, guru masih kurang mahir dalam menerapkan strategi pembelajaran, media pembelajaran. Jadi guru masih tradisional. Kita cuma ceramah, memberikan tugas, merasa tugas kita sudah selesai. Padahal kan sebetulnya kita berkewajiban untuk mengemas pembelajaran lebih menarik lagi. Bisa dikemas dalam bentuk games, bisa dikemas dalam bentuk kuis. Justru itu akan menimbulkan penasaran siswa dalam pembelajaran. Kok bisa pembelajaran A dikemas dalam game seperti ini? Tanpa sadar siswa sebetulnya sudah belajar, tapi dia tidak sadar, dia merasa itu bermain-main. Lalu yang kedua, faktor yang selanjutnya tentu dari diri siswa itu sendiri. Bagaimana guru mau memotivasi kalau siswa sendiri memang tidak punya motivasi ya? Faktornya dari siswa itu beragam menurut saya. Faktor yang sering kita abaikan itu adalah faktor kesehatan menurut saya. Kita sering mengabaikan faktor kesehatan siswa yang sebetulnya sangat mengganggu terhadap motivasi belajar. Sekarang bagaimana siswa mau semangat dalam belajar kalau siswa sering sakit? Ketika upacara pingsan, ketika ikut pembelajaran dia hanya tidur di bangku,
Terus guru tidak berusaha untuk mencari apa penyebabnya. Mungkin siswa punya penyakit yang kronis atau mungkin siswa punya masalah di rumah. Guru tentunya harus mencari tahu hal-hal seperti itu, sangat penting. Yang kedua, di SMP 3 Darangdan ini khususnya ada sekitar 13 anak totalnya dari kelas 7, 8, 9 yang belum bisa membaca dan menulis. Nah, untuk anak-anak seperti itu kita tidak bisa memaksakan ya Bu untuk ikut pembelajaran kita mengikuti dengan yang lain. Karena bagaimana dia bisa belajar, dia menulis saja tidak bisa, membaca pun dia tidak bisa. Tapi kita beruntung di sini sekarang sudah ada solusi untuk itu. Anak-anak setiap pagi mereka diberikan kesempatan untuk belajar membaca di perpustakaan dan alhamdulillah hasilnya sudah terlihat. Sudah ada 3 orang anak dari 13 yang sudah menunjukkan kemajuan ya yang signifikan. Yang selanjutnya, faktor penyebabnya itu dari keluarga Bu. Tidak sedikit keluarga atau orang tua yang menganggap sekolah itu seperti laundry, seperti bengkel. Anak atau cucian kotor dimasukkan ke laundry berharap pulang sudah bersih, sudah rapi, sudah wangi. Motor rusak dimasukkan bengkel berharap pas pulang sudah betul lagi, sudah bagus lagi, bisa dipakai. Sedangkan kan sekolah tidak demikian. Tidak serta-merta anak disekolahkan lalu berharap menjadi orang yang sukses. Faktor dari orang tua sangat mendukung. Bagaimana anak mau belajar dengan semangat di sekolah kalau di rumah orang tua tidak pernah menanyakan belajar apa hari ini di sekolah, masalah apa yang kamu temukan di sekolah hari ini ada yang membuat kamu sakit hati atau tidak, ada yang membuat kamu semangat atau tidak. Malah anak pulang sekolah, karena di sekolah kan kita dilarang membawa handphone Bu, malah anak ketika pulang ke rumah itu bukan orang tua yang dicari tapi handphone. Nah itu juga faktor kenapa anak bisa terlalu fokuskan pada handphone ya, karena kurangnya perhatian juga dari orang tua. Jadi menurut saya faktor perhatian dari orang tua juga sangatlah penting. Bagaimana orang tua membatasi anak gadget di rumah. Anak di sekolah sudah tidak main gadget, tapi kalau di rumah tidak dibatasi percuma. Tugas yang diberikan guru ke rumah itu udah kabur begitu saja gitu, anak lupa terhadap kewajiban dia belajar di rumah. Mungkin segitu Bu kalau menurut saya. Untuk solusinya Ibu? Solusinya tentunya yang dimulai dari meningkatkan kualitas guru. Kita sebagai guru tentunya kualitas kita harus ditingkatkan kalau kita ingin menghasilkan output atau siswa yang berkualitas juga. Tentunya kita harus berkualitas. Di antaranya kita harus mengupgrade kemampuan kita dalam menggunakan fasilitas. Karena Bu, sekarang itu gadget itu di HP banyak yang lebih menarik. Nah, bagaimana caranya guru mengupgrade kemampuan kualitas diri supaya menjadikan pembelajaran lebih menarik dari yang ada di HP? Bisa dengan sekarang TikTok ya Bu, sekarang anak kan sedang marak TikTok. Bisa guru mengemas pembelajaran di TikTok. Jadi bikin konten-konten TikTok tapi berbau pembelajaran. Bisa seperti itu menurut saya. Yang kedua, guru harus meningkatkan komunikasi yang baik dengan orang tua. Harus bagaimana anak di sekolah orang tua harus tahu. Bagaimana anak di rumah guru pun harus tahu. Menurut saya seperti itu. Dan yang selanjutnya dari siswa itu sendiri yaitu pemecahan masalah ketika siswa memang sakit. Bagaimana guru bisa berkomunikasi dengan orang tua, ini harus diobati nih sakitnya. Tidak boleh dibiarkan siswa yang sering ngantuk, siswa yang sering pingsan, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Terus selain itu juga yaitu kalau solusi untuk yang tidak bisa membaca, alhamdulillah sekolah kita sudah ada ya Bu, solusinya sudah dimulai dilakukan dan sudah menghasilkan perubahan. Iya, terima kasih Ibu, terima kasih banyak, sangat bermanfaat khususnya bagi saya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu menjadi narasumber saya dalam kegiatan penelitian hasil identifikasi masalah di SMP Negeri 3 Darangdan. Adapun yang ingin saya tanyakan Ibu mengenai penyebab guru belum mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif. Ya, penyebab guru belum maksimal ya, belum menggunakan metode yang inovatif. Ada beberapa hal yang
memungkinkan itu terjadi. Yang pertama misalnya karena mungkin kurangnya sarana prasarana yang berhubungan dengan IT. Kemudian yang kedua, kemampuan guru juga dalam menggunakan media pembelajaran. Kemudian bisa jadi juga karena kurang variatifnya metode pembelajaran yang digunakan. Jadi itu yang menyebabkan mungkin tidak ada inovasi di dalam proses pembelajarannya. Mungkin seperti itu. Iya Ibu. Kalau untuk solusinya Ibu bagaimana? Solusinya yang berkaitan dengan tadi penyebabnya, yang pertama mungkin penyediaan sarana prasarananya di sekolah dilengkapi untuk kebutuhan itu. Kemudian yang kedua berarti adanya pelatihan yang diselenggarakan bisa oleh sekolah, bisa oleh pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru dalam penggunaan media dalam pembelajaran. Kemudian yang berikutnya berhubungan dengan metode, berarti guru harus mencoba melaksanakan atau menggunakan metode-metode pembelajaran yang bervariasi, jadi variatif, jadi tidak membosankan, sehingga dapat ada inovasi-inovasi yang baru yang didapatkan. Iya, mungkin tidak monoton ya Bu ya. Iya, tidak monoton jadinya. Iya. Terima kasih Ibu, sangat membantu dan insya Allah bermanfaat bagi saya. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Erlin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah bersedia untuk menjadi narasumber saya dalam kegiatan penelitian hasil identifikasi masalah yang ada di SMP Negeri 3 Darandan. Ada beberapa hal atau ada beberapa masalah yang sudah saya identifikasi Ibu. Salah satunya adalah minat membaca siswa rendah. Nah, yang ingin saya tanyakan penyebabnya Ibu. Kenapa minat membaca siswa di sekolah kita rendah? Ya, menurut pengamatan saya pribadi ya Bu ya, ini minat baca atau literasi siswa rendah di sekolah ini, yang pertama kemampuan membaca siswa masih kurang. Selanjutnya siswa kurang memahami isi bacaan tersebut. Yang ketiga, jadi membaca atau literasi itu di sini harus berdasarkan perintah. Contohnya diperintahkan oleh guru baru, siswa itu bisa membaca. Selanjutnya buku bacaan yang kurang menarik di sekolah, mungkin itu salah satu menjadi penyebabnya, karena buku bacaan yang menarik mungkin siswa juga akan giat untuk membacanya. Serta di sini di sekolah kita ini guru itu belum bisa memberikan contoh kepada siswa untuk membiasakan diri untuk berliterasi. Belum mungkinnya di sini. Jadi di sini dari gurunya juga minat literasinya masih kurang, sehingga efek ke siswanya juga mungkinnya. Jadi kan kalau namanya guru itu mencontohkan ya Bu ya ke siswanya. Jadi menurut pendapat saya mungkin itu. Ya, satu lagi dari orang tua ya, dukungan dari siswa itu sendiri serta dari orang tua. Kalau di rumahnya dibiasakan oleh orang tuanya untuk selalu membaca, mungkin siswa akan terbiasa untuk selalu membaca dan berliterasi. Ini itu Bu jawabannya menurut pendapat saya. Terima kasih Bu. Untuk solusinya sendiri Bu? Solusinya yang pertama mungkin menciptakan ya Bu ya, kalau di sekolah menciptakan suasana yang nyaman untuk belajar, untuk literasi, apalagi ya
adanya buku bacaan yang menarik minat baca siswa. Jadi dengan adanya buku yang menarik, mudah dipahami bahasanya, mungkin siswa akan lebih tertarik gitu untuk berliterasi. Serta solusinya yaitu dukungan dari diri sendiri siswanya, dari orang tua, mungkin menjadi salah satu solusi yang efektif mungkin ya. Kalau sekolah berkontribusi dengan orang tua, mungkin nanti literasi di sekolah kita akan lebih baik lagi dari sekarang. Serta para bapak ibu gurunya juga menjadikan contoh untuk berliterasi dengan dengan membiasakan diri memberikan contoh ke anaknya, mungkin siswa akan lebih berliterasi lagi di sekolah kita. Dan mungkin Ibu untuk tadi yang penyebab ya Bu, salah satunya juga contohnya itu seperti siswa itu lebih asik sendiri dengan gadgetnya ya. Nah, iya. Ya, dengan kecanggihan teknologi sekarang, siswa untuk literasi semakin kurang. Karena Bu, kalau saya amati ya, kalau di pelajaran saya, siswa itu kalau tidak tahu isinya, bukan mencari buku untuk membaca, tapi mereka itu untuk langsung saja pergi ke gadget, mencari di internet. Jadi mungkin literasi ke dalam bukunya itu berperan, salah satunya penyebabnya internet juga masuk ya Bu ya. Malahan jadi faktor yang paling utama menurut saya internet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu menjadi narasumber saya dalam kegiatan penelitian hasil identifikasi masalah yang terdapat di SMP Negeri 3 Barandan. Ada beberapa masalah yang sudah saya identifikasi Ibu, di antaranya mengenai komunikasi antar guru, orang tua, dan siswa itu terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sekolah itu masih kurang Ibu. Nah, penyebabnya apa? Kalau dikaitkan dengan, boleh saya menjawab ya? Kalau dikaitkan dengan lingkungan di sekitar kita ini, ya mungkin dari mulai awal dulu ya sampai sekarang, kenapa komunikasi antara guru dengan orang tua itu sangat terbatas sekali? Yang pertama mungkin dari pihak orang tua, penyebabnya karena mereka itu tidak terlalu memperhatikan bagaimana pendidikan itu penting bagi anak. Itu yang pertama. Sehingga apapun alasannya, kalau misalnya dipanggil orang tua oleh sekolah, banyak alasan. Pertama, alasannya kesibukan. Sibuk, saya tidak bisa meninggalkan punya anak kecil, bahwa saya tidak punya untuk ongkos. Itu alasan-alasannya. Sehingga jelas antara komunikasi antara guru dengan orang tua itu sangat terbatas sekali. Ya, intinya masyarakat atau orang tua siswa belum menyadari sepenuhnya bahwa pendidikan itu sangat penting bagi generasi penerus anaknya sendiri. Kalau beliau sudah menyadari bahwa pendidikan itu, oh iya, merasa bahwa saya itu dulu hanya tamatan SD, mungkin anak saya harus lebih. Pasti dia berpikir bahwa pendidikan itu lebih penting, sehingga ada komunikasi terus antara guru dengan pihak orang tua, sekolah dengan orang tua. Tapi karena orang tua itu merasa sudahlah, yang penting sekolah, tidak tahu di sekolah seperti apa dan bagaimana tingkat belajar anaknya, ya udah dia menyerahkan begitu saja. Sehingga ya memang itu kendalanya. Kalau untuk solusinya Ibu? Ya solusinya mungkin kita pihak sekolah yang harus bisa menyadari. Intinya pihak sekolah yang harus sering komunikasi, baik melalui telepon ataupun mungkin kunjungan atau mungkin rapat, mungkin solusinya, sehingga ada komunikasi terus dengan pihak orang tua gitu. Dan tentunya mungkin Bu, kesadaran dari orang tua juga. Iya, intinya kesadaran dari orang tua itu yang utama. Orang tua harus bisa menyadari bahwa pendidikan itu sangat penting bagi generasi anak. Itu kalau memang pihak orang tua sudah menyadari hal itu, insya Allah
komunikasi antara sekolah dengan orang tua akan berjalan dengan lancar. Insya Allah. Itu mungkin menurut saya. Gitu. Terima kasih Ibu. Nah, untuk yang identifikasi masalah yang kedua ini, masih terdapat siswa yang kesulitan dalam mengikuti mata pelajaran seni budaya Ibu. Kira-kira menurut Ibu sebagai wali kelas, juga Ibu sebagai guru seni budaya, apa penyebabnya Ibu? Seni budaya itu kan ruang lingkupnya besar, banyak. Ada mungkin melukis, ada bernyanyi, ada teaternya dan sebagainya. Nah, di kita kenapa anak kesulitan ya dalam mengikuti pelajaran seni budaya? Mungkin diantaranya satu, si anak tidak pede. Intinya anak tidak percaya diri. Kalau bakat dan minat itu bisa tidak dijadikan sebagai penyebabnya anak tidak kesulitan dalam belajar seni budaya. Bisa juga Bu, karena anak-anak di sini itu kurang antusias untuk mengikuti vokal itu nggak kurang Bu. Nah, intinya Mas, satu alasan anak kenapa sulit untuk mengikuti pelajaran seni budaya itu intinya kalau disuruh ke depan tidak pede, malu. Itu aja. Tapi insya Allah kalau misalnya mungkin sedikit demi sedikit anak diberi pengarahan bahwa seni budaya itu tidak selalu harus menyanyi, insya Allah. Solusinya ya Bu, bagaimana agar anak merasa pede atau ya pede untuk ikut belajar seni budaya gitu, tidak malu, tidak takut karena saya tidak punya bakat, takut, malu misalkan. Bagaimana Bu solusinya? Mungkin menurut saya solusinya mungkin anak diajak dulu ngobrol atau bermain dengan gaya-gaya bernyanyi atau bagaimana, atau di-setelkan mungkin musik-musik sehingga anak itu merasakan nyaman, senang, yang akhirnya dia mau mengikuti. Mungkin seperti itu Bu. Berarti pendekatan dulu, tapi pendekatannya bukan dengan cara ceramah. Kalau dengan cara ceramah anak tidak akan paham, tapi setelkan musik mungkin ya anak menikmati, akhirnya anak mau. Mungkin seperti itu bisa menjadi solusi yang terbaik. Itu menurut saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf karena Adijah waktunya terganggu ya oleh Ibu. Iya, dan terima kasih karena Adijah sudah bersedia untuk menjadi narasumber Ibu. Nah, Ibu ingin bertanya mengenai keadaan di sekolah kita. Masih banyak siswa-siswinya yang minat bacanya kurang. Ya. Kalau Adijah sendiri suka tidak membaca? Suka, bagus ya. Kemudian biasanya buku apa saja yang Adijah baca? Biasanya membaca buku yang menceritakan kehidupan seorang. Kemudian penyebab, kira-kira menurut Adijah penyebab kurangnya minat baca siswa-siswi di sekolah kita ini apa? Karena mudahnya memperoleh informasi yang instan, terus dengan adanya teknologi membuat kita mudah mencari informasi seperti di Google, di YouTube, di Yahoo dan lain-lain, membuat siswa dengan mudahnya memperoleh informasi yang dicari. Terus hiburan, adanya hiburan seperti di TV, di TikTok, di YouTube, terus sarana dan media yang membaca kurang, terus pengaruh dari game. Oh gitu. Kemudian solusinya kira-kira apa menurut Adijah? Atau yang Adijah terapkan pada diri Adijah sendiri agar Adijah suka membaca itu apa? Mengurangi bermain HP, terus dibiasakan membaca buku tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah. Terus menyukai membaca buku yang kita sukai, terus membiasakan membaca tulisan yang ringan, membawa buku pergi kemana saja, terus menetapkan target. Menetapkan target. Jadi maksudnya bagaimana tuh menetapkan target? Adijah bagaimana biasanya? Biasanya dalam 1 bulan
harus habis 1 buku Oh, membaca. harus menyelesaikan 1 buku dalam 1 bulan. Terus dalam 1 hari harus membaca 10 halaman. Dalam 1 hari harus menyelesaikan 10 halaman. Nah, bagus ya. Mudah-mudahan apa yang biasa Adija lakukan bisa dilakukan juga oleh teman-teman yang lain yang selama ini kurang minat membacanya ya. Nah, terima kasih Adija ya atas waktunya. Terima kasih banyak.